Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz ustadzah, para guru dimanapun berada, perkenankan saya Kak Agus sedikit berbagi bagaimana sih cara bercerita. Nah, tentunya kita semuanya punya bakat untuk berkisah atau bercerita. Mendidik anak prinsipnya apa? Prinsipnya mengajarkan kebaikan, bisa dengan bercerita, berkisah, dan lain-lain. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak sekali. Yang pertama tentang hukum-hukum, kabar gembira, dan salah satunya ada tentang sejarah dan kisah. Makanya yuk kita bareng-bareng belajar bersama bagaimana sih berkisah yang baik, yang bisa diterima oleh anak-anak. Tentunya contoh kecil saja, ketika ada anak kita sedang menangis, kita mendiamkan dengan suara kita, suara hewan. Contohnya anak sedang menangis, kita bersuara hewan, anak-anak akan penasaran melihat dan akan diam. Selanjutnya itu merupakan cara kita membangun emosional kita terhadap anak-anak kita. Namun kenyataannya banyak sekali orang tua yang enggan untuk berkisah, bercerita kepada anaknya. Karena apa? Yang pertama, saya kurang percaya diri, saya nggak bisa, saya nggak punya materinya, dan lain-lain. Tentunya ini akan membuat kita enggan untuk bercerita kepada anak-anak kita. Tugas orang tua yang pertama adalah mendekatkan antara anak dan orang tua. Bahkan kita itu disebut negara less country, negara tanpa ayah. Nah, makanya ayah-ayah, ayo semuanya belajar berkisah. Iya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita bercerita? Yang pertama adalah usia anak. Nah, manusia konsentrasi untuk mendengarkan itu ada 7 menit saja. Dan anak-anak balita, anak-anak usia 5 tahun ke bawah, itu paling lama cuman 5 menit menyimak apa yang kita ceritakan. Makanya kita harus mengemas dengan yang bagus, yang mengasihkan. Makanya ayah dan ibu-ibu di rumah memperhatikan di rumah anak-anak yang usia balita itu berkisah, bercerita tentang apa? Tentang hewan, tentang tumbuhan, biasanya diminati. Terus anak usia 5 tahun sampai 9 tahun biasanya ia akan bertahan mendengarkan itu sekitar 7 menit sampai 15 menit. Dan usia 9 tahun ke atas itu lebih panjang lagi, sekitar 20 menit. Tapi ada yang lebih panjang lagi, itu apabila kita bisa mengemas cerita itu dengan baik dan bagus serta mengasihkan. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sesuaikan tema. Nah, anak-anak balita tentunya tema-tema tentang hewan seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih disenangi. Terus usia 5 tahun sampai 9 tahun biasanya senang dengan kisah-kisah heroik, kisah-kisah tentang kecerdikan. Seperti siapa? Seperti kisahnya Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, yang Zaid ini suka dengan menulis, membaca, menghafal, dan ini lebih disenangi oleh anak-anak usia sekitar 5 tahun sampai 9 tahun. Dan usia 9 tahun ke atas tentunya ini lebih kompleks lagi, cerita tentang sejarah, tentang nabi, tentang sahabat. Nah, itu tentunya lebih disenangi oleh anak-anak yang sudah beranjak remaja. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Al-Fatih. Ya, tentunya ia akan menyimak apa yang kita sampaikan dengan senang. Yang ketiga yaitu berceritalah tentang pembentukan karakter.
Pembentukan karakter itu apa? Tentang kebiasaan, pembiasaan, tentang karakter bagus, jelek. Lah ini harus kita sesuaikan. Yang perlu diperhatikan juga, hindari berkisah tentang tahayul, percintaan, terus sadis ya, itu jangan sampai kita lakukan. Makanya kita harus pilih-pilih dulu. Paling bisa dilakukan yaitu adalah kita menulis dulu suatu cerita, kita tulis di buku kita, selanjutnya kita ceritakan kepada anak-anak kita. Saya rasa 3 tips dari saya itu bisa untuk menjadi tambahan bekal kita untuk mengajari anak-anak kita berkisah. Yang pertama tadi adalah sesuaikan dengan usia anak. Yang kedua yaitu tema apa yang mau disampaikan. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan pembentukan karakter. Cukup sekian dulu dari saya, Kak Agus. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.